Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sedikit tentang kitab Tafsir Yasin. Saya Yanura Makbubah dengan NIM 2012210032 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kusno Katimah dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi BKI dengan NIM 2012210014. Hamamizada, seorang mufasir yang hadir pada abad modern atau era reformatif, menjadikan hal mitis dalam kitab Tafsir Yasinnya sebagai upaya pengembangan tafsir dalam rangka merespon tantangan zaman pada masanya. Mengingat Zada hidup pada zaman kemunduran Daulah Utsmaniyah sebelum pada akhirnya jatuh di tangan kaum modernis. Tafsir ini merupakan tafsir lengkap dari surat Yasin, yaitu surat yang menjadi hati dari Al-Quran. Kitab Tafsir Yasin karya Syekh Hamamizada merupakan salah satu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir ini dimulai dan disebutkannya di surat An-Nahl ayat ke-44. Artinya, dan kami turunkan Az-Zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wisnu Saputra, NIM saya 20 122 10 19. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh saudari Dia di video sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kitab tafsir surah Yasin. Asbabun nuzul atau sebab dari diturunkannya surat Yasin ini adalah bahwasanya orang-orang kafir berkata, sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi, bukan juga seorang utusan, tapi dia adalah anak yatim dari Abu Thalib. Dia tidak pernah pergi ke madrasah, tidak pernah belajar dari guru. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi? 1. Surat Yasin adalah hati Al-Quran. 8 keutamaan membaca surat Yasin. 8 keutamaan membaca surat Yasin yang tertulis pada kitab Tafsir Yasin karya Syekh Hamamizada. 1. Jika dibaca dengan hati yang khudu' oleh orang yang lapar, maka Allah akan menjadikannya kenyang dengan anugerah Allah. 2. Jika dibaca oleh orang yang ketakutan, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya. 3. Jika dibaca oleh orang yang fakir, maka Allah akan melunasi hutangnya. 4. Jika dibaca oleh orang yang mempunyai hajat, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. 5. Jika dibaca di waktu pagi, maka dia akan dijadikan aman sampai waktu sore. 6. Jika di suatu daerah dibacakan surat Yasin atau dijelaskan tentang surat Yasin, maka daerah tersebut akan diselamatkan dari berbagai macam musibah dan bencana. 7. Jika dibaca di malam hari, maka dia dan keluarganya akan dijadikan aman sampai pagi. 8. Jika surat Yasin dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka jika ia termasuk mendapatkan siksa kubur, maka siksanya akan diringankan. Namun jika ia termasuk orang yang tidak mendapatkan siksa kubur, maka ia akan diberi kenikmatan tambahan, karena alam kubur itu adalah taman dari taman surga atau jurang dari jurang neraka. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi tadi, kitab Tafsir Yasin ini dikarang oleh Syekh Hamamizada. Surat Yasin sebagai hati dalam Al-Quran. Surat Yasin sendiri memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, jika surat Yasin ini dibaca dengan orang yang lapar, dengan hati yang tenang, Allah akan menggantikan rasa lapar itu dengan rasa kenyang. Yang kedua, jika dibaca oleh orang yang merasa ketakutan,
maka Allah akan menghilangkan rasa takut itu. Yang ketiga, jika dibaca oleh orang yang fakir, maka Allah akan melunasi hutang-hutangnya. Yang keempat, jika dibaca oleh orang yang memiliki hajat, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Yang kelima, jika dibaca saat waktu pagi, maka dia akan merasa aman hingga waktu sore. Begitupun jika dibaca pada waktu sore, maka dia akan merasa aman pada waktu pagi. Yang keenam, jika dibaca oleh orang atau di daerah setempat, maka Allah akan menjaganya hingga dijauhkan dari musibah dan bencana lainnya. Yang ketujuh, jika surat Yasin ini dibacakan oleh orang yang meninggal, maka orang yang sedang disiksa akan diringankan siksaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.